Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba untuk membuat simple aplikasi menggunakan Codular. Jadi langsung aja buka Codular di web browser kalian. Eh, Lalu kita langsung create project. Project name-nya bebas. Di sini kakak bikin namanya simple project, simple app. Oke, lalu di next. Ini biarin aja kita pakai default-nya. Kalau sudah klik finish. Ditunggu aja loading, dia langsung otomatis membuat project baru. Nah, ini di refresh aja dulu. Buka lagi simple app-nya. Oke, ini tampilan dari screen pertama dari project yang baru kita buat. Dia otomatis bikin screen pertama. Nah, ini pada screen pertama ini kita nggak butuh ini header-nya atau title-nya kita nggak butuh. Jadi dihapus saja, diuncek ini title visible-nya. Oke, kalau sudah, kita bakal bikin gambar di sini. Di screen pertama itu ada gambar, ada teks, ada tombol untuk pindah ke halaman selanjutnya. Nah, pada default dari di screen ini itu susunannya vertikal ya. Jadi kita nggak perlu pakai layout untuk vertikal argumentnya. Jadi langsung aja. Ini sebelumnya kita atur dulu nih, adegan horizontalnya dibikin center, adegan vertikalnya juga dibikin center. Yang lainnya biarin aja. Langsung yang pertama kita masukin gambar atau image. Nah, ukurannya kita atur di sini, lebarnya dibikin fill parent. Untuk tingginya dibikin 30% aja. Gini, dia otomatis di tengah. Nah, untuk gambar ya, caranya pastikan kalian udah di komponennya bagian gambar. Di properties-nya, ini ada bagian upload file. Misalkan kalian upload, diklik ini ada di cara, bisa kalian klik upload asset, dia otomatis buka file Explorer di device kalian, atau dengan cara di drag and drop ke si kotak ini. Jadi, kakak sekarang di sini pakai yang upload aset ya. Silahkan cari asetnya, atau misalkan nggak punya bisa nanti download di link di deskripsinya, di download lalu di upload. Ya, sini kakak udah ketemu gambarnya. Kita pakai gambar Codular. Nah, ini belum muncul. Kenapa? Karena di sini yang bagian picture-nya masih non. Nah, kalian ubah jadi nama file gambar yang baru kalian upload. Oke, ini jadinya begini. Oke, kalau sudah, sekarang kita bakal bikin teks di bawahnya. Silakan ke user interface, pilih label, taruh di bawah si image-nya. Nah, ini di scroll ke bawah, teks elemennya bikin center biar ke tengah. Lalu teks ini kalian ganti teksnya, misalnya kalau kakak ganti jadi Codular. Oke, kalau sudah tinggi sama lebar biarin aja. Nah, ini yang kita mainin di font size-nya, kalian atur misalnya 32. Terus ini font bold-nya kalau pengen dibikin bold tinggal di checklist aja jadi begini. Setelah itu kita bakal naruh tombol di bawah si teks Codular-nya. Ini button, masukin taruh di bawah teksnya. Ini biar udah benar teks admin di center, lalu teksnya kalian ganti nih bebas. Misalnya kakak gantinya jadi let's go. Ya, ini lalu shape-nya ini maksudnya ujungnya ya, ujungnya default ada rounded, ada rectangular, ada oval. Kita pilih yang rounded aja. Untuk tinggi dan lebarnya bebas, mau kalian customize atau biarin kayak gini aja cukup. Nah, ini font size-nya digedein aja jadi 18. Oke. Kalau sudah, sekarang kita bikin halaman baru. Silahkan klik add screen, kasih nama misalnya menu. Nah, jadi ini halaman kedua dari aplikasi yang kita buat. Seperti biasa, ini nggak bakal kita pakai nih. Di title visible dihapus saja, di uncheck.
Kita balik lagi ke bagian halaman screen 1. Nah, kita pengen nanti ketika tombol Let's Go ini diklik, itu pindah otomatis ke halaman menunya. Ya, caranya ke sini dulu. Ini maaf ada typo di tombol buttonnya. Nah, caranya silakan ini diubah dulu biar kita gampang, biar kita ingat nama tombolnya. Di rename aja, misalnya tombol X gitu. Oke, kalau udah kita ke tampilan bloknya, kita cari tadi yang baru kita ganti namanya tombol next ini, pilih yang when tombol next click do. Jadi ketika tombol diklik, lakukan. Nah, blok selanjutnya untuk pindah halaman bisa dicari di kontrol, di scroll aja, pilih yang ini, yang open another screen, screen name. Taruh di sini. Nah, ini tinggal kamu ganti aja jadi menu. Oke, ini harusnya udah bisa berfungsi di screen satunya. Jadi diklik pindah ke halaman. Sekarang kita setup halaman menunya. Kita di sini bakal nampilin dua gambar. Lebarnya full layar, tingginya 30%. Nah, itu bisa di scroll, jadi dua gambar gitu. Nah, caranya silakan ke layout, pilih general, lalu pilih yang horizontal scroll arrangement. Ini dibikin center aja, dua-duanya dibikin center. Ini kalau nggak bisa biar aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, untuk tingginya kita bikin 30% aja dari layar, lebarnya dia bikin fill parent. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin gambarnya. Di user interface, masukin image. Biar gampang, kita setup dulu yang satu image-nya. Ini ukurannya sama, fill parent, pilihnya 30%. Oke, kalau udah, biar daripada ngulang dari awal masukin lagi, setup lagi ukuran tinggi dan lebarnya, ini tinggal kalian klik aja image-nya, klik kanan, terus pilih yang duplicate. Dia otomatis nge-duplicate. Ya, pastiin yang kamu duplicate itu gambar, dan gambarnya di dalam si horizontal scroll arrangement. Sekarang tugas kalian yaitu upload gambarnya lagi. Nah, diklik sini yang upload file, upload asset, dan silakan upload gambar kalian yang mau kalian tampilkan di dua gambar tadi. Nah, misalnya nggak ada, bisa nanti download aja di deskripsi. Oke, ditunggu aja. Oke, ditunggu aja. Kalian upload dua gambar lagi. Nah, ini sesuai dengan jaringan kalian masing-masing ya. Kadang kalau sinyal bagus, ya insya Allah cepet. Di close aja. Nah, ini pada image pertama, kakak mau nampilin gambar yang pertama. Image yang kedua, nampilin gambar yang kedua. Nah, biarin aja, masih loading. Setelah itu, di bawah ini kita mau nulis teks ya. Teks menu, lalu kita tambahkan 3 tombol. Nah, ini udah tampil. Nah, kalau bisa, kita di checklist aja. Kalau memungkinkan, kalau enggak juga, kalau cukup juga nggak usah. Jadi, kita checklist ini yang namanya scale picture to fit. Apa itu? Scale picture to fit, jadi dia itu memaksakan gambar menyesuaikan dengan ukuran yang kita berikan. Misalnya 30% kali fill parent lebarnya. Dia itu maksain biar pas gitu. Jadi kadang rasio gambarnya kena. Tapi nggak masalah, di sini harusnya nanti di tampilan mobile dia pas. Sebenarnya kita bakal naruh label di sini. Jadi label masukin sini teksnya. Ini biar ke tengah ada dua cara.
Yang pertama, kalian klik screen-nya, ini screen menu, klik screen-nya, lalu diatur si align horizontalnya dibikin center. Oke, cara kedua, yaitu si labelnya, lebarnya dibikin otomatis, text alignment-nya dibikin center. Ini sama juga, dibikin ke tengah. Nah, di sini kita bakal nulis menu. Di cursor aja, detail semua. Ini tinggal kita gedein aja. Ukurannya misal 32. Lalu kita bold. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bikin tombol custom menggunakan card ya. Di berjejer 3. Ada 3 tombol di bawah si menunya. Pertama, kita ke general dulu, layout general. Kita pilih yang horizontal scroll alignment agar bisa nyusun tombolnya secara horizontal. Nah, lebarnya dibikin fill parent, tingginya dibiarin aja, lalu kita masukin card view. Nah, card view ini buat jadi tombolnya. Sebelumnya kita balik lagi ke horizontal alignment-nya. Ini dibikin center, juga. Oke. Kalau udah label, masukin label di sini, masukin labelnya 2 ya. Jadi ada 2 label dalam si card-nya. Card view-nya juga diatur nih, dibikin center, ini juga dibikin center. Nah, label yang pertama ini bakal nampilin buat logo, label ketiga, yang kedua itu buat teksnya. Nah, untuk labelnya kalian bisa cari di Google Icon. Nah, ini diatur dulu nih, teks alignment-nya dibikin center. Nah, nanti dari Google Icon tulisnya di sini. Nah, silakan cari aja Google Icon. Ini kakak close dulu deh, biar kalian bisa cari. Oke, bisa aja Google Icon, pilih nih. Nah, pilih yang ini. Begitu tunggu, masih loading. Nah, kalian cari aja misal yang pertama profil. Oke, yang ini aja nih, person. Nah, diklik icon yang kalian mau pakai, di scroll, lalu di ini yang icon name di copy kodenya. Nah, kembali ke kodularnya. Nah, di kodenya pastenya di sini di teks. Ya. Nah, kalau udah jadi begini. Nah, ini belum jadi logo. Kenapa? Karena di font typeface-nya harus diganti juga nih. Harus diganti jadi material icon. Jadi udah jadi icon. Tinggal kalian atur nih. Misalnya ukurannya jadi 36. Oh, dia 40 deh. Biar lebih gede. Diaturlah sebebas sekali. Sekreatif kalian. Nah, untuk teks bawahnya ini dibikin center. Nah, teksnya kalian tuliskan sesuai dengan nama halaman yang mau kalian bikin. Misalnya di sini namanya profil aja. Profil. Nah, udah begini hasilnya. Ini mau diatur lagi lebih gede juga bisa. Misalnya ikonnya dibikin bold mungkin. Profilnya kita bikin bold. Bold udah kayak gini. Nah, lalu kita bakal bikin 3 tombol. Jadi ini diduplikat aja biar gampang. Duplicate 2 kali. 1, 2. Oke, ini ada 2. Udah ada 3. Yang duanya kita edit ya. Nah, yang ikonnya kita bikin baru, misalnya cari di sini. Kita pakai yang menunggu, di scroll sininya, pakai icon name di copy, balik lagi ke kodularnya. Nah, teksnya diganti nih jadi nih. Dia otomatis juga akan berubah. Nah, ini bawahnya teksnya diganti jadi misalnya brosur atau artikel gitu. Oke, kalau udah yang ini terakhir, misalnya kita pakai video, kita yang movie ini aja. Nah, ini di copy, balik lagi ke kodularnya, dipasteinnya di sini, lalu teksnya kamu ganti, misalnya video.
Nah, sekedar informasi, jadi icon ini ada beberapa icon yang nggak kompatibel sama Podular. Jadi misal kalian ada tiba-tiba oh nggak muncul logonya atau ukurannya tiba-tiba aneh, bentuknya aneh, itu kalian coba ganti pakai logo yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bikin 3 halaman lagi sesuai tombol yang kita buat. Pertama tombol profile ya. Berarti kita bikin screen profile. Kita pilih add screen, lalu kita kasih nama filter aja, ditunggu. Nah, ini udah otomatis bikin halaman profile. Seperti biasa, headernya kita nggak butuh, diuncheck aja. Nah, sekarang kita coba bikin headernya sendiri. Ya, silahkan ke layout, kita pilih general, pilih yang horizontal arrangement. Kita bakal susun itemnya horizontal ya. Nah, lebarnya dibikin alihkan vertikal dibikin center, alihkan horizontalnya biarin aja. Lalu lebarnya dibikin fill parent, tingginya kita bikin 7%. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita sisipin di sini space. Space itu apa Kak? Space itu untuk ngasih jarak ya. Jadi kalau misalnya kita kan bakal di sini bikin row back ya, atau tombol panah kembali. Nah, itu kalau kita langsung taruh di sini dia bakal nempel banget sama si ujung HP device kalian. Nah, makanya kita kasih space. Ukurannya kita bikin aja 20 pixel kali 20 pixel. Nah, setelah itu kita balik lagi ke user interface, masukin label di sini. Ini kayak tadi juga labelnya text argumentnya bikin center. Nah, ini kita cari logonya di Google Icon. Misalnya back. Nah, kita pakai yang ini rowback. Ini di scroll, pilihnya icon name, di copy, balik lagi ke dolarnya. Nah, ini dipastein di sini. Nah, jangan lupa ini font typeface-nya diganti jadi material icon. Ukurannya kalian customize bebas, font size-nya bebas, misalnya 32 di sini. Nah, setelah itu kita bakal nulis di sini nama halamannya. Sebelumnya kita kasih dulu space juga di sini, biar gampang kita tinggal duplikat aja. Ya, terus kita geser di setelah si row back-nya, baru kita taruh label di sini. Nah, labelnya kita setting lagi, ini jadiin center, terus ini jadiin nama dari halaman ya, misalnya tadi profile. Oke, kalau udah kita atur ukurannya, misalnya 24 atau 26 lah. Oke, cukup 26. Nah, di halaman profile ini kita bakal nampil ya teks yang panjang menggunakan label. Nah, sebenarnya kalau si label ini itu kalau kita ngisi teks itu sama uh, ukurannya, tampilan itu sama. Kalau bold berarti bold semua. Kalau font size-nya 14 berarti 14 semua. Nah, ada caranya biar kita custom, yaitu dengan cara memasukkan teksnya atau kalimatnya menggunakan format HTML. Nah, gimana tuh teksnya? Kalian silahkan bikin atau bisa nanti di copy di deskripsi untuk teksnya. Nah, nanti teksnya di copy, lalu silakan buka di browser kalian HTML ini online.com. Nah, ini adalah website yang mengubah teks biasa menjadi teks dalam bentuk format HTML gratis. Nah, nanti kita taruh di sebelah kiri sini teksnya, lalu di sebelah kanan akan outputnya. Nah, nanti kita kopikan eh, yang teks di sebelah kanan ini. Oke, ditunggu aja.
Nah, ini begini tampilannya, ini kosong-kosong. Terkadang di sebelah sini itu ada isinya. Kalian silakan klik kontrol klik ininya yang sebelah kiri, kontrol A terus delete. Nah, baru dipastiin teks yang kalian mau taruh. Nah, ini kakak udah ada, nanti kalian bisa copy aja di kolom deskripsi. Kontrol A, kontrol C, kita copy, balik lagi ke dolarnya. Nah, di sini sebelum kita pastiin, kita atur dulu nih biar rapi si labelnya, ukurannya biarin tingginya otomatis, tapi dari si lebarnya kalian ubah jadi 90%, 95 lah, 95%. Terus jangan lupa nih profilnya dibikin center, si aligan horizontal bikin center. Nah, baru kita sebelumnya kasih ini juga, kasih space juga, ini di duplicate, taruh di sini ya sebelum label ini. Kalau udah, tinggal kalian pastiin aja di teks ini. Nah, begini. Nah, untuk biar kelihatan rapinya di sini, ini HTML floatnya di checklist. Ini harusnya udah rapi ketika tampilannya di HP. Nah, untuk jaga-jaga, coba kita modifikasi. Jadi kita taruh labelnya di dalam vertical scroll argument. Nah, caranya ini hapus saja dulu. Kita ulang. Hapus saja dulu. Kita masukkan vertical scroll argument. Bikin 95%. 90%. Ininya otomatis. Itu baru kita masukin label ke dalam sini. Labelnya kita pastiin di sini. Nah, lebarnya kita ikutin filteran. Ini jadi bikin harusnya nanti ketika di mobile udah aman. Selanjutnya kita bikin halaman selanjutnya, yaitu halaman artikel. Misalkan ke halaman profile. Nah, biar gampang kita nggak mulai dari awal, ini kita duplicate aja atau kita copy screen. Tapi namanya kita ganti jadi tadi tunggu aja. Nah, ini udah. Nah, ini si label ini terkadang otomatis, kadang juga nggak berubah. Kalau nggak berubah, kalian harus ubah manual di sini. Nah, ini kebetulan alhamdulillah kakak berubah otomatis, jadi nggak perlu diubah. Ini aja kita hapus nih, si vertical scroll ini kita hapus. Ini juga selanjutnya di sini kita bakal nampilin web view. Ini ada yang web viewer, terus ini. Nah, di sini kita sebenarnya semua web bisa tampilin di sini, tapi di sini kita bakal nampilin PDF dari Google Drive ya. Nanti kalian bisa copy linknya di komen. Oke, jadi nanti tinggal di copy aja linknya, dipastiin di sini. Nah, misalnya kalian mau nampilin PDF dalam Google Drive, jangan lupa yang ini harus ditambahin preview. Saya bisa aja langsung view, tapi ada tombol mengganggu untuk login guys, makanya kita tulisnya preview. Nah, ini harus sudah aman seperti ini. Selanjutnya kita bikin screen yang terakhir, yaitu screen yang untuk video. Kita bakal menggunakan video yang dari YouTube. Yang artikel ini di copy aja, terus ganti nama screen jadi video, di enter. Nah, ini kita hapus aja, kita nggak bakal pakai.
Ini ya. Nah, kita silahkan cari di sini YouTube. Oke, kita taruh di sini. Nah, kalau sudah, kita bakal juga sekalian bikin tombol ya. Nah, sebelum itu kita atur layoutnya dulu. Ini kelihatan space ditaruh di sini. Dibuat ngasih jarak, nanti tombolnya jangan terlalu mepet sama si jendela YouTube-nya. Boleh kita juga taruh horizontal recon buat nyusun tombolnya secara horizontal. Habis itu baru kita masukin si tombolnya di sini. Nah, ini tinggal diduplikat aja. Ini diduplikat juga. Space-nya taruh di antara dua tombol ini biar nggak terlalu dekat. Nah, horizontal alignment ya kalian atur nih lebarnya sama alignment horizontal bikin center, alignment vertikalnya bikin center. Lebarnya udah betul, tinggal kalian untuk tombolnya kalian ganti nih namanya, misalnya di sini play. Nah, ini shape-nya dibikin rounded. Oke, lebarnya kalian bikin filipiran aja. Yang ini juga, ini sebentar, ini tombolnya juga ganti namanya, rename jadi play. Nah, tombol play. Ini juga dan ubah juga kayak tadi, bedanya kalau ini pause ya. Pause. Ini jadi rounded juga. Ini lebarnya dibikin filipiran. Nah, ini baru di rename jadi tombol. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal atur logic dari halaman-halaman atau screen-screen yang udah kita buat. Pertama di screen menu dulu, kita bikin logiknya. Ini jangan lupa kita ubah dulu namanya biar memudahkan nanti untuk menyusun blok logiknya. Ini kata yang pertama, itu yang profile. Ini kamu ganti namanya jadi misalnya tombol profile. Tombol. Begitu juga tombol yang kedua, ganti namanya tombol artikel. Yang ketiga juga tombol video. Udah begini, kita pindah ke halaman blognya. Langsung aja ke bagian ini, tombol profile. Pilih yang paling atas, jadi kan tombol profile klik dulu. Ketika tombol profile diklik, terus ke kontrol sini, pilih yang ini, open another screen. Nah, ini diubah jadi profile. Ini biar gampang ya, biar cepat. Ini duplicate aja. Karena ada 3 tombol, terus jadi sama tombolnya. Karena kita bisa duplicate, ini tinggal ganti yang tadinya tombol profile jadi tombol artikel. Ini ganti jadi artikel juga. Ini tombol video, ini ganti jadi video. Nah, sekarang kita pindah ke halaman profile. Itu udah nggak perlu ini sih, perlu untuk fallback-nya. Nah, ini kamu ubah dulu nih, harusnya di awal. Tombol ini back ini seharusnya di awal, jadi ketika duplicate itu screen ini nggak usah kita ubah. Ini kita ubah dulu namanya jadi back aja biar cepat. Atau misal inilah tombol back. Oke, udah ke bagian locknya, dicari tombol backnya, ini diklik sama persis, terus kontrol pilih ini, ganti jadi halaman sebelumnya itu halaman. Itu juga di halaman artikel.
artikel logiknya itu aja. Tapi jangan lupa ini harus ganti juga nih namanya. Kita ke sini. Ini sama ini diganti jadi menu juga. Nah, lalu yang terakhir kita pindah ke halaman video. Halaman video ini juga diubah nih. Halaman video ini lebih banyak ya logiknya karena kita bakal masukin untuk video YouTube, apply dan pause-nya. Ini diganti juga nih. Namanya samain aja. Oke. Cari toolbar di sini ke kontrolnya pilih yang open underscore screen name. Ini diganti jadi menu. Oke.